Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat dan teman sekalian, sungguh saya sangat bersyukur dan berbahagia pada saat ini bisa hadir duduk bersama dengan orang tua saya, ibu saya yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan saya di kediaman beliau yang sangat sederhana ini, di sebuah dusun di daerah Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah usia beliau sudah tidak lagi muda. Diperkirakan umurnya sudah di atas 80 tahun. Anak pertamanya umurnya sudah 64 tahun. Jadi beliau dipastikan umurnya sudah lebih 80. Namun demikian, kesehatan beliau alhamdulillah sangat baik, dan saya sejak kecil sampai sekarang sangat jarang mendengar beliau itu sakit. Kalaupun sakit biasanya cuma sakit ringan ya. Beliau masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih bisa melakukan perjalanan antar kota. Bahkan sebelum pandemi COVID, beliau setiap tahun bisa menunaikan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh dilakukan dengan sempurna, tawaf, sa'i, itu dengan tanpa bantuan kursi roda. Masih dilakukan secara normal. Sampai detik ini, alhamdulillah, beliau masih sangat sehat. Yang tidak kalah luar biasa, beliau ini sekarang kesibukannya hari-hari membaca Al-Quran. Bahkan kalau bulan puasa itu khatam Al-Quran ini bisa lebih dari 10 kali. Dan beliau bisa baca Al-Quran di umur seperti ini tidak menggunakan kacamata. Jadi dengan mata telanjang beliau masih bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, beliau memiliki anak yang saat ini masih hidup itu 9 orang dari 10 orang. 1 orang sudah meninggal. Ayah saya almarhum sudah meninggal kurang lebih 9 tahun yang lalu. Ayah meninggal tidak mewariskan kepada ibu dan juga anak-anaknya harta yang banyak. Karena memang orang tua hanyalah seorang petani yang tidak punya cukup banyak harta. Sehingga beliau tidak memberikan bekal harta kepada anaknya yang banyak. Tetapi yang pertama beliau berikan bekal adalah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Jadi ibu saya ini termasuk bapak saya itu di kampung ini memang salah seorang guru ngaji. Jadi saya semua bersaudara dan sebagian masyarakat di kampung ini, anak-anak waktu itu belajar mengajinya sama beliau. Dan inilah warisan yang paling mahal yang saya rasakan, yang beliau wariskan kepada kami. Menjadi bekal utama kami untuk kemudian bisa selanjutnya kemudian belajar agama menjadi lebih baik. Dan itu pula lah yang kemudian saya jadikan sebagai salah satu bentuk pengabdian saya kepada beliau. Mewariskan kebiasaan beliau mengajar mengaji. Nah, saya ini sampai sekarang juga masih belajar, masih mengajar orang mengaji. Karena saya ingin agar warisan orang tua belajar mengajar mengaji itu saya juga ingin melakukan sampai akhir hayat saya. Jadi saya di Bekasi, di Jakarta,
saya juga masih membuka ya kesempatan kalau ada orang yang belum bisa baca Al-Quran, saya ajar. Meskipun dengan metode yang berbeda. Nah, kalau dulu saya waktu kecil mengajinya itu di kampung masih sangat tradisional. Dulu ada istilahnya mengeja. Saya masih ingat itu. Misalnya ya, contoh. Al-Fatihah itu kalau kita eja misalnya, bacanya itu saya masih ingat persis. Gini kira-kira contohnya. Alefum punulame yasena ale ham punumi yasena hame dale davan du alhamdu lama yawan li lama masadu levan la hawawan nahi lillahi raya senara ba masadum punulame yawan bila ayya sena lama ya sena la min punuya yawan nami nuya senana alamina alhamdulillahi rabbil alamina. Nah, jadi orang tua dulu mengajarinya begitu dan saya masih ingat sampai sekarang. Nah, meskipun saya mengajar sudah tidak lagi menggunakan metode itu, dengan metode yang lebih praktis. Saya biasanya menggunakan metode Al-Barqi. Jadi teman dan sahabat sekalian, orang tua tidak harus selalu membekali kita harta yang banyak untuk bisa kita menjadi orang yang baik. Tapi yang terpenting adalah bekal agama. Alhamdulillah kami semua 9 bersaudara yang hidup saat ini, semua bisa hidup dengan jalannya masing-masing, bisa mandiri, tidak ada yang terlantar, tidak ada yang terbengkalai, meskipun semuanya sekali lagi orang tua tidak membekalinya harta yang banyak. Ini yang membuat kami semua alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas didikan orang tua yang saya anggap sangat berharga ini. Semoga ibu saya ini senantiasa dijaga oleh Allah. Kelak nanti di akhirat kami dikumpulkan semua dalam sebuah keluarga besar di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.